Azizah SPD, pembawa acara. Langsung saja nih Bapak Ibu. Acara pertama yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah Sekolah. Kedua, acara sambutan oleh Ketua Pengurus Probel yaitu Bu Liman Salina, dan yang ketiga adalah sambutan materi dari narasumber guru lain. Langsung saja kepada Pak Agus Siono selaku Kepala Sekolah. Agus Siono, SPD, Kepala Sekolah. Narasumber hari yang hadir Pak Muri. Pertama Bapak Ibu kita senantiasa memberikan semua pada pemasukan pertama atas kerjanya materi kita masih umpan masih sehat adalah melakukan tugas konstitusional sebagaimana. Yang kedua salam selamat dan salam kita sampaikan Bapak Rasulullah Bapak Ibu setelah kita masuk tugas kontribusi kami tetap bisa Bapak Ibu. Kewajiban kita, tugas utama kita itu adalah sebagai pemimpin. Jangan sampai kita lupakan dengan Bapak Ibu. Adanya program dari pemerintah itu dengan dicarikan program pemerintah. Bapak Ibu tidak perlu terlalu risau tentang PMM ini Bapak Ibu. Kalau nanti endingnya Bapak Ibu, ending yang terakhir itu ada di tangan Pak. Kita sudah match dengan ini. Yang penting Bapak Ibu itu ada lah bukti fisik yang perlu ditunjukkan keluar. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mohon maaf terus mengejar sertifikat, mengabaikan tugas utama kita, nanti kita misalnya tambah tidak tiga besar lagi, tambah gimana nanti? Karena Bapak Ibu meninggalkan anak-anak terus, kan kasihan anak-anak. Setelah kita mencari sertifikat, anak-anak jangan terlupakan. Tiga konsep saja. Anak-anak itu membacanya lancar, menulisnya bagus, berhitungnya lancar, itu sudah cukup buat kita. Buat kita di lembaga dasarnya tiga ini. Yang lainnya kan pengembangan saja, pengembangan yang lain. Tapi kalau kita itu misalnya program kita daki-daki, mohon maaf Bapak Ibu, setelah anak-anak bacanya saja belum lancar, dan ada manfaatnya. Kemudian anak-anak kita tanya, sama anak-anak masih apa? Masih belajar apa ini? Terus mahasiswa apa sekolah ini? Kelihatan, sudah jawaban masih lupa. Pada saat itu Bapak Ibu, tiga ranah ini membaca, belajar itu mari kita matangkan. Mulai dari kelas 1 kita lanjutkan di kelas 2, kemudian kita lanjutkan di kelas 3. Kalau istilah fase A, fase B, fase C kan buatan manusia itu. Kita jangan terpaku oleh kegiatan ini saja. Yang penting Bapak Ibu sudah punya maksimal berapa masa kita mulai. Mari. Saya saja tidak tahu itu. 20 tahun gitu. Tapi semoga sudah jadi baca Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tetap semangat. Yang belum gajian mudah-mudahan juga kreativitas jadi bisa hatinya, dan maaf nanti bisa ngelapen. Saja Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap semangat kita kolaborasi. Kalau Anda misalnya saya, ikut saja sudah bagus, kamunya ini gitu. Seperti Pak saya ini sering ikut saya, karena saya sudah hampir apa gitu ya, saya tuh memang sudah hampir. Betul Pak. Kemarin di koperasi itu mencari uang masih belum ketemu. Setelah tinggal Pak Harto yang ke Semarang, saya dengan Pak Heru kemarin kalah, oke itu terlalu. Jadi kalau sudah ketemu enak Pak? Ya, belum, gini Pak. Iya Pak, ya, jadi semangat itu. Ya, kalau Ibu yang penting kita tetap tenang, kita keluarga, saling melindungi, hanya orang Jawa bisa ikut dan benar. Mari yang baik kita sebarkan, yang tidak kita tanam. Itu pengantar saya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Desa Dolos Malang, yang saya hormati pengurus Probel Sipelangku Desa Dolos Malang dan seluruh anggota komunitas Sipelangku yaitu Bapak Ibu
terlibat tidak saya sapa. Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan tujuan utama kegiatan kita, ya termasuk juga Pak Asmuri yang benar. Tapi termasuk anggota komunitas Pak Mas ya Pak. Bapak Asmuri SDG, terima kasih sudah datang, spesial kehormatan. Nanti kita beri satu. Bapak Ibu, untuk Pak Asmuri juga, sebenarnya ini bukan kegiatan yang utama Pak. Mungkin Pak Asmuri mendapat telepon dari Bu Anik juga terheran-heran kok tiba-tiba disuruh bawa nasi. Dia itu kegiatan yang kedua Pak. Jadi ini embel-embel. Tetapi mungkin untuk ke depan harapannya ini menjadi yang utama, nanti embel-embel makan-makan itu yang kedua dan ketiga ada lagi. Bapak Ibu, saya pertama mohon maaf karena dari kami pengurus Kombel dan khususnya saya pribadi tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu nama dan juga logo itu tentang Kombel itu tiba-tiba muncul. Pangapunten, dan saya ingin menyampaikan sesuatu. Nah ini saya tadi malam terinspirasi dari ketua KKG kita yang itu Pak Erik SBC. Ya. Saya terinspirasi dari Pak Erik yang kemarin diskusi dengan Pak Bambang untuk menciptakan filosofi logo KKG Pak. Masa saya kalah Pak sama Pak Erik, jadi ya mesti perlakuan ada filosofinya Pak Erik. Ya. Jadi ini logonya dulu, filosofi terakhir Pak Erik. Semoga ini dapat diterima akal sehat. Nah, nama saya mana itu? Sofi. Filosofi. Ada Sofi. Bapak Ibu mohon diterima nggih, karena ini sudah jadi stempel, nggak mau nerima harus kacung. Jadi alhamdulillah. Jadi Pak As, ini nanti juga peresmian logo Pak acaranya Pak. Peresmian logo KKG dan Kombel acaranya nanti mungkin diulangi ya Pak. Pesan terus kita sebenarnya bersaing Bapak Ibu di tengah maraknya sekolah-sekolah yang menciptakan Kombel-Kombel baru dengan logo yang keren-keren. Mungkin dengan ini, hari ini nanti juga kata Pak Imam, Kombel kita tidak hanya sekedar logo saja, tidak hanya sekedar nama, tapi bisa berjaya seterusnya sampai konsisten nanti, tidak hanya pemerintahan berakhir, tetap kita berkolaborasi bersama. Bapak Ibu, nanti saya share bentar saja ini sekilas tentang logo 3 bintang melambangkan peserta didik dan guru mampu berkolaborasi dalam 3 bidang, afektif, psikomotorik, dan kognitif. Terus 2 orang yang memakai toga itu sarjana berkolaborasi sepanjang hayat, seperti seseorang yang meneliti pendidikan sampai akhir. Kemudian simbol buku yang warna merah dan biru itu melambangkan intelektualitas, pengetahuan dalam bidang akademik. Kemudian makna cyber dan lampu jelas ya, alas malam 1. Saya bingung cari singkatan lagi, saya lupa, sudah lampu aja. Kemudian kalau cyber, saya ambil kata dari cyber crime. Cyber itu ruang di mana komunitas saling terhubung. Jadi kita harus bisa, entah itu kita offline, online, di paguyuban, di grup komunitas, di grup background, kita tetap berkolaborasi. Mau diterima nih Bapak Ibu? Ya. Setelah itu pemaparan program kerja si berlaku Bapak Ibu. Di sini saya sudah membuat program, monggo disepakati karena ini Bapak Kepala Sekolah juga tidak ada, tidak apa-apa, sudah ada Wakasek dan Urban yang sebagai senior, Pak Imam juga. Mohon masukannya Pak, ini saya dapat dari Pak Eri kemarin memberikan file contoh program Kombel. Insya Allah nanti kalau sudah fit kami cetak, kemudian kami jilid. Lanjut. Monggo disepakati, kira-kira ini sudah pertemuan kedua. Pertemuan pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas tentang pengolahan kinerja yang di Pak Eri melalui KKG. Pertemuan kedua, nah ini saya membuat Bapak Ibu setiap bulan itu minggu pertama dan ketiga. Monggo pon apa minggu 24, minggu 14, monggo pon. Ini kan sudah minggu pertama, jadi di 71 dan 3, nomor 1 dan 4 ayat 9.
kalau ditawarkan kepada hadirin tentunya banyak beda pendapat. Lebih baik di just oleh ketua. Setuju. Itu aja. Kalau satu bulan satu kali kan? Ya, Berarti 1 bulan 2 kali itu yang 1 kali kompel. Berarti nanti saya minggu pertama aja nih Pak kompel. Tapi kapan ke minggu ke tanggal ini nanti kan bareng ya, nggak sekolah. Berarti kita 1 bulan 1 kali persediaan Ya, untuk kompel. kami dari KKG itu butuh kompeten alas makan 1 karena sebagai tambahan materi juga untuk KKG. Nanti ada lagi. Nihil. Gimana konfirmasinya Pak? Nihil. Nanti diedit ya, sekretaris ya. Berarti kita sepakat 1 bulan 1 kali aja. Tidak lah, tidak. Tidak. Kami memutuskan sah. Kemarin berarti Januari sudah pertemuan pertama. Sekarang Februari pertemuan kedua nanti membahas pengenalan motivasi yang disampaikan oleh guru, terus diskusi sebentar dengan saya. Kemudian nanti Maret, April, Mei sampai Juni kita nanti insya Allah konsisten. Dan buku juga harus ada seperti ya. Tapi hemat ya Bu. hemat. Bu, kan kita puasa. Libur lah. Mei kita ambil Mei. April awal enggak Pak? Sudah banyak kesepakatan yang untuk program Kombel nanti materinya disesuaikan mawar. Kalau 1 bulan 1 kali bisa dari teman-teman, tidak harus saya, Pak Eri, Pak Bambang, menurut ya Mas. Monggo berpihak kalau mau desain kanvas, silakan belajar bersama Bu Ani, sampai 5 Pak Imam, Pak ini boleh semuanya jadi narasumber. Nanti kan bisa dibuatkan. Oh ya Bu, Bapak Ibu kita kan ber-16. Nanti sudah buat RHK semua tentang Kombel ini buat 1 sertifikat. Saya selaku ketua KKG dan mewakili pengurus tidak akan mengeluarkan sertifikat bagi teman-teman guru yang belum follow komunitas kita di PMM. Jadi monggo buka sekarang juga PMM-nya, siapa yang belum follow nanti kelihatan tidak akan keluar sertifikat. Agus dan Bu Irma tadi, semoga komunitas ini tidak hanya simbolis saja, tidak hanya abal-abal saja. Mari kita buat Kombel dengan waktu singkat ini dengan kualitas yang baik. Saya sudah membuat 5 Bapak Ibu 5 soal saja untuk tes pemahaman Bapak Ibu semua. Silakan masuk di https://kahot.it yang sudah saya share di grup. Monggo kita bermain sebentar saja, cuma ada 5 menit. Ini untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu semua tentang pengelolaan kinerja. Nanti kalau 5 menit bagus yang nanti kita bersama-sama pada tanggal 18. Ya, sudah ada game, sudah masuk. Oh, kamu ini nanti menanya pendapat jelas, bisa untuk We can believe kedatangan Pak Sutikno MPD, Kepala Bidang SD Dispendik Banyuwangi. Alhamdulillah kita hari ini bersama Bapak Kabid, Bapak kita semuanya. Yang pas hari ini kita program launching tentang komunitas belajar kita kepada Pak Kabid untuk memberikan amanah. Waalaikumsalam. MPD Kabid SD.
kita bisa ketemu pertemuan kita tidak direncanakan. Saya hanya lewat saja, tidak pernah melihat seperti ini. Jadi saya lewat terus kok sepi anaknya dipulangkan ini ya. Ya ternyata ada kegiatan yaitu apa ini launching kongres jadi mobil ya. Ya terima kasih saya sampaikan kepada dan ini intinya adalah karena ini merupakan bagian dari tugas kita semua. Karena kita ini saat ini sedang menjalankan proses perubahan di kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan Teknologi ini yang ada banyak upaya dalam rangka meningkatkan pertama adalah akses pendidikan dan kedua itu mutu pendidikan. Jadi ini perhatian pemerintah melalui dinas pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan ini sangat besar. Tapi ada anak mendapat layanan pendidikan yang kurang, baik itu sarana prasarannya, kemudian pembelajarannya, ya, dan juga ini mendapatkan pelajaran yang kurang apalagi ya. Ini jalan pendidikan. Karena itu sebagai kalau ukurnya adalah yang melaksanakan belajar yaitu guru, bukan gurunya harus pintar ya, begitu. Jadi kalau kita melaksanakan kurikulum ketika belajar ini yang fokusnya adalah bagaimana guru ini ya menjadi benar-benar menguasai, sehingga pembelajarannya akan tentu saja memiliki kualitas ya. Inovasi sudah harus dilakukan berikutnya. Inovasi belajar, inovasi di pembelajaran ini. Karena itu sampai saat ini di Kementerian sudah launching kursus Merdeka Belajar ya. Sampai saat ini sudah 26 kursus Merdeka Belajar. Ini di 26 itu semuanya dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Ya. Pendidikan dasar hanya sekitar 13 ya, 13 kalau tidak lebih dari 15 kursus yang mengenai pendidikan. Di antaranya adalah ya, bagaimana kita meningkatkan pendidikan melalui program sekolah penggerak, dan organisasi penggerak. Nah, di episode ke-50 penggerak, di episode ke-15 ada kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Semuanya itu adalah diharapkan sekolah ini bisa mengupdate ya, update melalui di komunitas belajarnya masing-masing ya, di KKB, ada di PKB ya, di sekolah pelati seperti ini. Menurut saya bagus ini, jadi kita menyempatkan untuk melakukan diskusi. Jadi saya tadi kok nggak di satu desa ini atau satu gugus ya, beda ini kok hanya satu sekolah. Oh ini sebenarnya hemat ya. Jadi nggak apa-apa, ini katanya biar pintar dulu yang di sini, jadi yang di luar. Jadi dengan teman yang lain nanti di komunitas yang lain. Jadi kalau guru mengenal lebih dulu kan menjadi PD ya, tidak jadul ya, tidak ketinggalan informasi, tidak kurang informasi. Itu terkait juga ini dengan baru pemerintah daerah terkait dengan ASN berbagi gitu ya. Dan sudah semua ya. Soalnya belum ya. Ya mungkin ada hal-hal yang mungkin memberatkan. Ini kan seperti kita kalau melaksanakan sesuatu, kalau mungkin terlalu berat ya tidak mampu, katakan jangan paksakan, sampaikan ke kepala sekolah dan jangan ya, nanti ada di aplikasi dilihat dulu kok kosong, nanti dipanggil misalnya buka
kita nggak tahu kan seperti itu Pak. Ya, jadi guru ini mau kosong. Ya kalau menyampaikan dulu kondisinya seperti ini kan sebenarnya kan bisa. Ya kan kemarin itu ada banyak Pak sekolah banyak yang dipulangkan, diliburkan. Alasannya guru tidak ini. Memang benar Pak Ibu, kata kalau kita ini di sini misalnya, nanti kita akan masuk ke tapi harapannya Pak Adi kemarin kan ya di sela-sela ulangan ya ulangan ya, tidak harus hari kemarin, hari ini mungkin ini hari ini kan sampai jam 10:30 ya TikTok pulang kan bisa dimanfaatkan. Terus besok misalnya hari Minggu itu kan bisa juga. Tidak harus kemarin dari belanja cantik itu ada waktunya. Dan kemarin harapannya kan memang dilaksanakan setiap minggu itu ya ini kosongnya ini kan masuk program pemerintah tapi tidak makanya bagian di ini pemerintah ingin melihat ya karena itu bisa menurut saya ini kita mengikuti saja. Saya tidak menyampaikan ini kan karena kebijakan dari pemerintah daerah ada. Berikutnya terkait dengan teknologi tidak ada masalah tapi ya teknologi ya kemarin ada dari di Benteng itu mungkin baru sampai yang bersangkutan itu diberhentikan. Kenapa tidak teknologi? Karena sudah diingatkan teknologi itu ya bandel tidak mau. Kenapa ya? Alasannya tak soal apa? Alasannya mengantarkan anaknya ya dan melaksanakan kegiatan juga. Kalau hanya beberapa 10-20 itu hanya sanksinya sedang sedikit peringatan. Gunakan cara administrasi gaji diundur apa ini di banding. Di banding itu ada hanya kalau gaji kenaikan berkala seharusnya tahun ini belum naik ya berarti selama 1 tahun untuk tahun depan itu seperti itu. Tapi kalau sudah berat di atas 20 sampai 50 sampai lebih ya jadi itu tidak masuk tanpa keterangan ya kepala sekolah tidak bisa menangani kayak gitu. Keluar SK itu setelah SK langsung keluar SK-nya kembali dia tidak apa ini permintaan sendiri seperti itu ya. Jadi, kalau guru itu tugasnya kepala sekolah untuk mengingatkan melakukan pembinaan ya melakukan pemeriksaan kebenarannya hasilnya dilaporkan. Kalau kepala sekolah tugas saya yang bina kepala itu jadi tahapannya adalah sanksi ringan ya ringan ini peringatan secara tertulis secara lisan ya sanksi sedang dari biasanya ya penggunaan seperti itu ya itu saja menurut saya bahwa itu ya saya sampaikan ini kegiatan baik seperti ini tidak apa-apa. Jadi ini adalah apa ini di komunitas belajar baru memang harus seperti ini. Pengembangan diri guru itu ada juga ya melakukan pengembangan diri dengan diskusi sama apa bayanya dari nama guru yang seperti ini adalah kemudian di PKB di KKB juga jalan banyak pengurusan guru dan ini perlu terus dilakukan. Kemudian yang kedua melakukan publikasi ilmiah
publikasi ilmiah ini tetap bahwa itu harus persiapkan. Nanti suatu ketika golongan 4, ada juga golongan 4. Untuk guru golongan 4 ya. Golongan 4 itu wajib melaksanakan publikasi ilmiah, menulis artikel. Jadi saya lihat di awal golongan 3 saya dulu golongan 3 seperti dulu dari dulu golongan berapa Bu? 3A. 3A. Ya ada 3B. Oh, ada 3B ya. 3B itu saya sudah membuat kayak ya. Hingga sampai golongan 4A. 4A karena itu saya sudah cukup. Saya agak repot. Di 4A saya masuk ke 4B tulis. Ya maka ini yang bisa saya nilaikan untuk 4B. Itu ada tadi proses perpanjangan itu. Dan itu sebenarnya sudah ada. Namun karena SK-nya belum keluar, gaji tidak diberi, tidak boleh. Jadi SK ini, seandainya SK ini per Februari habis ya, SK-nya Maret. Februari bukan berarti hilang, dibayar di Maret karena tidak ada SK Maret sama Februari tentunya ya. Nah itu. Dan mudah-mudahan ini saya memang nggak boleh menyampaikan pasti diperpanjang. Karena ada di dalam itu ada evaluasi yang mungkin Pak Bin mau evaluasi ini nilainya kurang. Nah, ini kan bisa saja kita Nauzubillah. Para mí fue dura, será que te llevo a la luna y yo no soy tan sola así. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un hombre tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puedes hacer realidad, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Puede ser serio, eso no me gusta, eso no me gusta. Oke, sudah memasuki jam makan ya, jadi siapa yang harus makan? Teman-teman hari ini kita akan pembukaan kinerja guru dan kepala sekolah dan kepala dilanjut. Ini Bapak Ibu, ini jadwal pengumuman kinerja di PLN yang pertama di bulan Januari sudah kita laksanakan, yaitu perencanaan guru dan disetujui oleh atasan. Sudah di bulan Februari itu ini persiapan observasi kelas. Kebetulan karena kepala sekolah kita PLT, jadi kita belum bisa melakukan persiapan observasi kelas, kita menunggu sampai tanggal 16. Sementara itu kita
belajar dulu di bulan Maret ya. Jadi nanti di bulan Maret kita melakukan pengajaran di kelas. Iya, tapi kan ya Allah, Penerapan observasi kelas dengan diskusi dan tindak lanjut hasil observasi di bulan April Mei itu adalah tindak lanjut setelah observasi tadi. Yang terakhir adalah di bulan Juni. Ini kita muncul penilaian. Jadi nilainya itu berapa muncul di bulan Juni. Hari ini kita fokus di persiapan observasi kelas di bulan Februari KS. Ini nanti ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi nanti kita akan melakukan yang nomor 2, pelaksanaan. Persiapan kan sudah deh, ada yang belum ya, lalu Biasa kerupuk. jadi ini ada 3 tahapan. Coba siapa ini? Karena kita sudah ya. Jadi nanti kita melakukan perencanaan yang pertama yang sudah kita lakukan di bulan Januari ya, mulai tanggal 15 sampai 31 kemarin. Yang kedua pelaksanaan ini dimulai tanggal 16. Jadi karena PLT, kasus PLT jadi dimulai dari tanggal 16 Februari. Tanggal 16 kita buka. Untuk yang 3 PLT sudah bisa mengerjakan seperti SD Alam Tua, SD Gambor, SD Gunawan itu bisa. Kalau Beneran 1 sama Alam 1 itu belum bisa menunggu saat dalam kuliah karena PLT kepala sekolahnya. Kalau ada teman-teman yang tanya, jawabannya seperti itu, G. Lanjut, tanggal 16 itu juga. Tanggal 16 kita harap. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah untuk yang kurikulum merdeka kelas 1 dan 4, nanti yang diupload adalah modul aja. Kalau untuk kurikulum 2 ya 13 itu FPP. Nah FPP itu nanti ada kriterianya, yaitu berkesinambungan seperti itu. Nanti akan saya share di grup ya, biar kita belajar bersama. Yang penting modul ajar atau FPP itu berbentuk PDN maksimal 10 MB gitu. Dilengkapi dengan penilaian sembarang lengkap, pokoknya itu udah hanya awal aja, tapi penilaian seperti kalau bahasanya itu di supervisi. Jadi yang diupload itu cuma 1 kali pertemuan, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Kalau misalkan mau upload misalkan ada daftar hadirnya, daftar nilainya itu lebih bagus lah. Satu hadirnya ya, kata pertemuan ya, satu pertemuan. Jadi untuk pertemuannya itu kita harus konsultasi atau diskusi dengan satu kita jadwalnya kapan. Jadi biar enak kita mengambil ajarnya atau FPP-nya pada saat itu. Nah kita kan belum tahu nanti diskusi terakhir untuk diskusi sama Pak. Lanjut Pak, Robot. Yang kedua, mengisi formulir persiapan observasi. Di sini guru memilih minimal 1 perilaku yang akan diperbaiki dan juga dipelajari dengan memberikan tanda check-in pada kotak. Untuk gambarnya di slide selanjutnya Pak. Ini ya, langsung aja di sini. Karena PNM-nya kita belum bisa muncul seperti ini, saya tadi mencari foto ini yang bukan fotonya. Karena PNM kita nggak bisa buka ya. Ini saya ngambil punyanya SD Merdeka Mengajar. Ya, kita bisa mungkin Pak Bambang kayak Firna udah pakai kacamata. Bisa lah. Ini kan. Ya, tentu maksimal ya. Jadi nanti di PNM itu setelah perencanaan kita pilih pelaksanaan kinerja. Nah itu kita pilih itu yang tingkat pada Mas Lingkar, yaitu cek langkah observasi itu. Kelas itu ya yang lingkar ini Bapak Ibu klik, nanti muncul ini lanjutannya yang kedua. Nah itu isi dok, nah itu diklik yang lingkaran itu sampai klik, nah ya, diklik harus ya, karena kita kan belum bisa buka. Selanjutnya lanjutan ini diklik ya isi dokumen, nah memang masuk, nah ya, nanti langkahnya seperti itu. Lanjutkan itu kan bisa diklik Bapak. Lanjutkan, nah itu muncul lagi Bapak Gubernur. Nah seolah-olah seperti ini gambarnya, ini sudah. Ini coba kan nek kok. Nek sampai ke kiri salah. Udah. Tangannya ngomong kali ngomongnya kalian. Mau ke sini. Oh iya Pak. Coba. Sampai kau. Coba. Ini mau ganteng. Oh ya, ini ya. Iya. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu dulu ya, munculnya seperti ini. Itu kita pilih yang isi dokumen. Klik langsung isi dokumen. Setelah tadi dilanjutkan, nah itu yang diklik ya. Dan ini understand? Yes, lanjut ya. Itu. Nah ini Bu, yang dari sini nih yang lebih penting nih. Itu ada tiga rubrik penilaian. Nah itu boleh memilih 1, 2 ataupun 3. Tapi Bapak Ibu kalau mau memilih itu juga diperhatikan rubrik yang harus dihindari dan yang dipilih dianjurkan.